Selamat pagi dan salam Imago Dei untuk anak-anak terkasih, Bapak, Ibu Guru, serta para suster. Seperti biasa, pada hari Jumat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita ambil sikap yang baik. Kita awali permenungan kita dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan melakukan kembali aktivitas kami seperti biasa. Berkatilah dan lindungilah kami ya Bapa, baik sebagai pendidik maupun sebagai siswa, agar kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, utuslah Roh-Mu untuk menerangi budi dan hati kami, agar kami mampu mendengarkan dan memahami firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Demi Kristus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu Guru serta para suster, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus 6 ayat 14 sampai 29. Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta padaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya,
lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Pada saat ini kita banyak melihat ataupun mendengar, baik itu dari media sosial maupun dari TV kita di rumah, yang dimana memberitakan orang tega melenyapkan nyawa orang lain atau saudaranya demi keinginannya sendiri, atau karena ingin membalas dendam atau iri hati kepada orang lain. Atau bahkan banyak kita dengar juga berita tentang orang lain tega merusak nama baik demi kepentingannya sendiri. Kepentingan pribadi yang egois dapat membutakan mata dan hati kita bila kita tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap keputusan kita sendiri. Sama seperti kisah dalam Injil pada pagi hari yang kita dengar, Herodes mementingkan harga dirinya dan kehormatannya sebagai raja. Maka Herodes memenuhi permintaan hadiah dari putri Herodias tersebut, meskipun ia tahu itu hanyalah keinginan untuk balas dendam Herodias kepada Yohanes Pembaptis dan harus mengorbankan nyawa orang yang diseganinya. Tetapi Herodes dan Herodias tetap mementingkan keinginan mereka dan mengalahkan ketulusan hati dan nurani mereka demi gengsi semata. Anak-anak yang terkasih, Bapak dan Ibu guru serta suster, kita sebagai orang yang beriman, Tuhan Yesus selalu mengajak kita untuk saling mengasihi kepada sesama makhluk Tuhan seperti imago Dei, segambar dan serupa dengan Allah, mencintai dan mengasihi siapapun tanpa terkecuali, karena Tuhan Yesus juga mencintai dan mengasihi semua umat tanpa memandang baik itu mereka membenci atau memusuhi Tuhan Yesus. Anak-anak, Bapak dan Ibu guru serta para suster, marilah kita tutup renungan kita pada pagi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu karena kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami selalu bisa memberikan kasih sayang kepada siapapun, dan tolonglah kami ya Bapa, agar selalu memilih Engkau dalam segala keputusan kami hari ini dan selamanya. Bapa, kami adalah anak-Mu yang berdosa. Ampunilah kami ya Bapa atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, agar tidak terhalang berkat yang Engkau berikan kepada kami. Hanya inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.